Well, hola people, konnichiwa. Bagian bersama saya Alvin di channelnya Kudetek. Dan di video kali ini kita bakal ngebahas e-sport. Enggak, canda, bohong. Tapi kita bahas itu kok, kita nggak bohong. Oke, cukup. Ya, jadi e-sport di dunia itu, terutama teruntuknya di Indonesia, itu emang lagi naik daun ya. Mau itu e-sport Valorant, CSGO, Mobile Legends, PUBG. PUBG masih nggak sih? Masih. Soalnya kan udah gimana gitu di Indonesia ya PUBG. Ya pokoknya gitulah. Itu yang bikin para tim e-sport kayak nge-hire ciwi-ciwi gemes gitu. Kenapa sih nggak nge-hire saya? Saya juga gemes. Nggak sih, nggak gemes. Kan nggak punya. Maksudnya ya ciwi-ciwi ini kan bisa meningkatkan engagement gitu loh dari ya tim e-sport tersebut gitu kan. Kayak contohnya ini tau ya, waduh, itu siapa sih yang nggak tahu? Nah, jadi kenapa ciwi-ciwi gemes itu di hire? Karena setup mereka juga loh pak. Bukan cuma mereka doang yang cantik, setupnya juga cantik-cantik. Contohnya monitor. Nah di samping kiri saya ini sudah ada monitor gemes karena warnanya pink dan wallpapernya juga sebagai bonus ini ya. Ini monitor Agon AG275QXR. Monitor warnanya pink, cocok sekali untuk ciwi-ciwi gemes yang akan di-hire menjadi BA sebuah tim e-sport. Coba aja gue jadi cewek ya. Terus gede penghasilannya pastinya kan. Nah, kalian tahu sendiri kan kalau ciwi-ciwi gemes yang udah jadi brand ambassador tim e-sport itu punya setup yang keren-keren. Monitornya pink, keyboard mouse-nya pink, headsetnya pink, ada telinga gajah, kegedean. Terus mikrofonnya pun warna pink, bahkan itunya juga pink. Kursi gamingnya pink juga gitu. Apa Glenn? Jadi ya kita bakal nge-review sebuah monitor warna pink yaitu Agon AG275QXR. Ya nggak usah lama-lama lah, kita langsung aja review. Ini dia monitornya. Let's go. Dari boxnya aja langsung nunjukin aura pinknya pak. Ini isi paket pembeliannya selain unit monitor dan standnya, kita juga dapat sebuah box yang isinya kabel power. Harusnya kalian dapat 2 kabel juga, 1 kabel HDMI dan 1 kabel DisplayPort warna putih. Cuma karena ini unit pinjeman, jadi kita cuma dapat kabel HDMI aja dan kabel USB. Terus ada 2 dokumen, masing-masing ada kartu garansi dan user manual bre. Boxnya tadi full pink ya, tapi buat unit monitornya ternyata nggak sepink itu kok. Lebih dominan warna putihnya. Aksen pink bisa kita lihat paling mencolok tentu dari base atau kakinya. Terus dari emboss Agon di depan, logo Agon di belakang, dan di joysticknya bre. Buat tampilan panelnya ya standar monitor gaming dengan 3 titik bezel yang lumayan tipis, cuma 6mm aja. Sedangkan bezel area bawah agak tebel karena ada branding dari Agon. Beralih ke sisi belakang, desainnya elegan tapi tetap berasa gamingnya dengan tarikan garis tegas yang ngebentuk segitiga dan dikasih detailing list LED RGB. Tentu aja Agon kasih beberapa mode RGB buat variasi yang bisa kalian pilih-pilih pakai joystick. Udah pakai joystick. Terus di kanan kirinya ada grill yang mengarah ke setiap sudut yang tentu aja berfungsi sebagai pembuangan panas. Gak cuma di situ aja, karena pembuangan panasnya masih bisa kita jumpai lagi di kanan kiri I/O portnya. Dan tentu aja I/O port di sini udah menghadap ke bawah bre. Jadi kalau kalian mau pasang monitor ini langsung ke dinding pakai VESA mounting 10 cm-nya, gak perlu khawatir kabel pada bengkok. I/O port di sini ada port power di pojok kiri, terus ada USB upstream, sebelahnya lagi ada 2 USB downstream, dan salah satunya punya port berwarna kuning sebagai variasi aja sih. Di sisi kanan ada 2 port HDMI 2.0, terus ada 2 DisplayPort 1.4, dan paling kanan masih ada port audio out sama Kensington lock. Soal spesifikasinya, monitor ini pakai panel IPS flat 10 bit, tapi ya 8 bit murni ditambah 2 FRC bre, dengan screen size atau ukurannya 27 inci yang punya resolusi Quad HD 2560x1440p. Peak brightness-nya diklaim up to 400 nits dan ada klaim tambahan soal akurasi warnanya yang katanya di bawah 2 delta E bre. Marwah monitor ini tentu aja sebagai monitor gaming, jadi harus punya high refresh rate. Refresh rate-nya sendiri up to 170 Hz kalau pakai DisplayPort, dan response time-nya diklaim up to 1 millisecond. Sayangnya kita belum punya alat buat ngetes cara data buat response time monitor ini. Terus masih ada fitur gaming tambahan yaitu G-Sync compatible buat ngurangin screen tearing ataupun stuttering. Tapi buat dapetin fitur G-Sync compatible ini, kita harus pakai kabel DisplayPort, terus VGA-nya minimal pakai GeForce seri GTX 10. Operation sistemnya juga minimal Windows 10 bre. Dan buat drivernya juga minimal pakai versi yang 417.71. Info ini saya lansir dari website displayninja.com ya bre. Kita lanjut ngomongin base dan standnya. Dimulai dari base-nya yang warna pink ini. Tentu aja bahannya full metal pak. Dan buat standnya pakai perpaduan metal dengan plastik solid. Yang menarik di area lubang buat kabel manajemen ini dikasih aksen pink juga. Terus nggak lupa di bagian atas stand ada lubang buat jadi handle kalau mau angkat atau pindahin unit monitor ini.
ini. Dan soal ergonomisnya, ini komplit bin komplit. Swivel kanan kiri mulus dengan satu jari, masing-masing up to 20 derajat. Buat tiltingnya perlu effort lebih sih, ya 2 jari lah. Tilt downnya minus 5 derajat dan tilt upnya 23 derajat. Kalau high adjustmentnya sampai 15 cm, tapi nggak semulus swivel ya. Jadi perlu effort lebih bre. Dan buat rotate-nya bisa searah jarum jam ataupun berlawanan jarum jam sampai 90 derajat. Dan sekarang saatnya buat bacain data analisis hasil pengetesan SpiderX Elite. Sebelumnya udah saya mention di awal video kalau panel monitor ini sangat bisa diandalkan buat produktivitas. Dimulai dari color gambutnya, monitor ini punya 100% sRGB dengan gambut fitrinya up to 93%. Ini tentu angka yang bagus banget buat gaming monitor ya. Data kedua yang berkaitan dengan brightness menunjukkan kalau peak brightness-nya hampir menyentuh 400 nits yang artinya sesuai klaim dari pabrik. Sayangnya nih bre, rasio kontras panel ini masih kurang karena masih jauh dari 1:1000. Tapi untuk white point-nya cukup akurat ketika redup. Di data selanjutnya ada color uniformity. Area paling rapi di pojok kiri atas, tapi semakin ke kanan areanya agak kurang rapi dengan selisih sekitar 4 delta E. Kalau hasil data analisis untuk luminancy uniformity-nya atau keseragaman putihnya, area tengah panel ini cukup baik di mana angka tergelap ada di area tengah atas dengan selisih putihnya sampai 10% karena rata-ratanya ada di angka 1,24 delta E bre. Berarti klaim dari Agon nggak sembarangan ya. Tapi walau gitu, kita coba kalibrasi ulang dong. Apakah bakal ada peningkatan lagi atau secara default udah terbaik nih? Mulai dari data color gambut ada peningkatan sebesar 1% di data EDOP RGB. Ingat bre, walaupun 1% doang, tetap berarti sebuah improvementnya. Kalau di data brightness, contrast, and white point-nya ada peningkatan 3 poin buat peak brightness-nya. Terus white point-nya semakin akurat. Sekarang mendekati target 6500 Kelvin, tapi rasio kontrasnya malah sedikit turun nih bre. Kalau buat data color uniformity setelah kalibrasi area kiri panel lebih rapih lagi nih. Tapi nggak berlaku buat luminance uniformity-nya karena malah agak kurang rapi. Terakhir buat color akurasinya ternyata jadi jauh lebih akurat, jadi 0,62 delta E aja buat rata-ratanya. Kalian bisa pakai settingan ini dan ICC profile-nya aku siapkan link di deskripsi ya. Ya kira-kira itu dia bre, review atau ulasan dari kita mengenai monitor gemes ini karena warnanya pink, cocok buat cewek kalian yang jadi brand ambassador sebuah tim e-sport. Kalau buat kalian mah jadinya Pinky Boy kan. Dan kita langsung aja masuk ke kesimpulan. Kalau kita ngomongin soal kesimpulan tuh nggak jauh-jauh dari harga. Kira-kira monitor gemes ini dari Agon itu berapa sih harganya? Agon AG275QXR dibanderol dengan harga 5,6 juta. Dengan harga 5,6 juta pak, kalian dapat garansi 3 tahun spare part dan servis dan 1 tahun garansi panel. Dan yang menarik dari monitor ini, kalian bisa temuin sebuah headset hanger kalau misalkan kalian belum punya yang namanya stand headset. Jadi kalau habis main game langsung cantolin aja di samping monitor. Gokil. Tapi kenapa dibanderol seharga itu bang? Pertama ini Agon pak, ini tuh seri flagship atau seri high end-nya by AOC gitu kan. Sebenarnya bre, untuk harga pasarannya untuk segmen 27 inci 165Hz ini 170Hz sih sebenarnya itu di angka 3-4 juta. Terus kenapa Agon AG275QXR ini di angka 5,6 juta? Ya karena memang ini warna pink ya. Jatuhnya sih ya monitor dibilang special edition juga susah nyari monitor warna pink loh pak, beneran. Kebanyakan warnanya hitam. Kalau nggak hitam ya hitam. Putih pun susah. Nah ini pink lagi. Terus yang bikin menarik, dia udah G-Sync compatible, yang artinya ini fitur mahal juga. Dia udah IPS flat 27 inci QHD, terus udah 170Hz pastinya, dan RGB. Itu sih yang bikin mahal kali ya, RGB di belakangnya gitu. Terus standnya juga ini metal dan warnanya pink, lucu banget gitu ya. Jadi ya kalau kalian emang bukan perempuan atau bukan ciwi-ciwi gemes, ini bukan buat kalian sih. Gimana menurut kalian? Coba dah tulis di kolom komentar. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau saya jelek, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Selvian selaku host di channel ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.